Bab 39. Penyesalan Canari. Kekecewaan yang begitu berapi-api masih terpancar di wajah kedua wanita yang sudah salah mendukung Basten dari serangan Pak Abuso selama ini. Ibu Shirley yang tadinya berusaha menahan amarahnya akhirnya ia ikut menyerang Basten dengan mencengkram rambut tebal pria itu. Dan untung saja istrinya yang masih berada di pangkuannya ia jadikan sebagai penghalang serangan ibu mertuanya. Ampun Bu, ampun. Basten gak sengaja berkata kayak gitu dulu sama ayah. Basten masih menghindari serangan ibu mertuanya. Makanya Basten memilih diam di saat ayah menyudutkan aku. Karena aku yang salah. Dan sekarang aku menyesal udah berkata seperti itu sama ayah. Ampun Bu. Akhirnya Ibu Shirley kembali duduk. Sedikit ia menyadari statusnya di tengah-tengah kedua orang itu. Jangan hanya karena terbawa emosi nanti. Ia ikut juga jatuh ke dalam pangkuan menantunya. Lalu, kalau kamu sadar dengan kesalahanmu, terus kenapa kamu tidak berusaha untuk mengambil hati ayah? Kenapa kamu tidak mengalah dan minta maaf atas semua perkataanmu? Kamu tahu sifat ayah bagaimana? Pasti istrimu sudah banyak bercerita tentang sifat utama ayah. Ibu Shirley membujuk kesadaran Basten untuk secepatnya meminta maaf pada suaminya. Nah, itu dia Bu. Setiap aku berencana menjumpai ayah untuk minta maaf. Namun si bocah ini selalu saja belum siap untuk ketemu sama ayah. Jawab Basten menatap Canari seraya melibatkan istrinya dalam rencananya untuk minta maaf pada ayah mertuanya. Oh iya, berarti semua karena aku dong, aduh. Aku ini berarti yang salah. Canari kembali menyubit paha suaminya. Ibu Shirley kembali mengambil alih pembicaraan yang barusan mengejutkannya dari kata-kata menantunya itu. Kalian dengar baik-baik ya. Kakakmu Velty cucu kakekmu yang pertama lahir, sambil menatap putri bungsunya. Sebelum kakakmu lahir, ia sudah sangat disambut dengan penuh kasih sayang oleh ayah, kakek dan ibu. Namun kakekmu waktu itu mengharapkan cucunya yang laki-laki. Karena ia ingin kelak yang akan melanjutkan pekerjaan di perusahaan kakek. Selain ayahmu yaitu cucunya yang laki-laki. Karena menurut kakekmu, seorang wanita dalam melaksanakan suatu pekerjaan hanyalah seorang insan yang lemah. Sehingga di saat ibu kedua kalinya hamil, maka yang diharapkan tidaklah seperti demikian. Yang datang ialah kirirmu. Ibu Shirley kembali menatap Canari. Basten dan Canari akhirnya memilih fokus mendengarkan cerita masa lalu dari Ibu Shirley. Mengapa sampai segitu kekecewaan Pak Abuso dengan sikapnya yang sangat benci dengan hubungan mereka tersebut. Tapi walaupun yang diharapkan keluarga tidak sesuai dengan yang diharapkan, namun ayahmu justru lebih sayang padamu. Orang pertama yang datang dan menemanimu saat kamu nangis ialah ayahmu. Bahkan sedikit pun ibu ngomong keras padamu. Ayah justru menyerang ibu dengan kata-kata bentak, marah, dan segala macam. Bagi ayah kamu ialah penyemangat utama dalam hidupnya. Selain kakakmu yang sudah duluan mendapatkan kasih sayang dari kami. Tapi dulu sepengetahuan ibu, bisa dibilang ayah lebih sayang padamu. Itulah sebenarnya mengapa ayahmu tidak suka dulu kalau kamu berkeliaran di luar sana. Walaupun hanya sebatas jalan sama teman-temanmu. Ia tidak ingin kamu terluka. Ia tidak ingin kamu terjerumus ke hal-hal yang berbaur keburukan. Ke hal-hal yang tidak baik. Canari yang sudah memanas dengan perkataan suaminya. Dengan cepatnya hatinya yang sedang emosian itu seketika dirontokkan dengan kesedihan, hingga ia pun meneteskan air mata.
dan menyesali perbuatannya yang telah membantah kata-kata ayahnya dengan keegoisannya. Aku menyesal sudah melawan perkataan ayah. Wajah putri bungsu Ibu Shirley semakin dibasahi dengan tangisan air mata yang tak bisa terbendung lagi. Basten yang mendengarkan perkataan ibu mertuanya. Dia hanya terdiam dan merasakan sesak yang begitu menyakitkan di dalam hatinya. Saat ini ia bisa menyimpulkan betapa kecewanya ayah mertuanya dengan perbuatannya saat itu. Walaupun ia juga merasakan kesedihan dengan penyesalannya, rasanya ingin ikut mewek juga seperti istrinya. Tapi mengenai penyembunyian perasaan, ia tidak bisa diragukan. Ia justru terlihat santai di hadapan istri dan ibu mertuanya. Jadi wajar saja jika ayah bersikap demikian terhadap kalian. Sebab kedua putrinya ini merupakan emas yang sangat berharga di matanya. Ibu Shirley menatap Basten, yang bermaksud mengingatkan Basten terhadap karakternya yang begitu buruk dulu. Aku minta maaf Bu, perkataan Basten terdengar lemah dan penuh dengan penyesalan. Ibu Shirley menghembuskan nafasnya. Tidak ada yang perlu dimaafin. Bagaimanapun keburukanmu dulu, itu bukan urusan kami. Itu tidak ada kaitannya dengan kami. Tapi saat ini, sekarang ini yang terpenting bagi kami ialah kewajibanmu terhadap anak kami. Bagaimana kamu bisa menjadi seorang suami yang bertanggung jawab? Kali ini Ibu Shirley menatap penuh dengan kasih sayang putri bungsunya. Canary langsung memeluk ibunya dengan tangisan yang sangat terisak-isak. Aku ingin ketemu ayahku. Aku ingin minta maaf sama ayah. Aku menyesal sudah melawan ayah. Canary akhirnya menyesal dengan perbuatannya yang telah egois terhadap ayahnya. Udah, kamu jangan bersedih lagi. Ibu tahu perasaan kamu. Jadi bersikap biasa aja dulu. Baik-baik aja dulu. Biarlah waktu yang akan menjawab semua masalah ini. Dan ibu akan coba bicara sama ayah. Walaupun untuk meluluhkan hati ayah tidaklah semudah itu, Ibu Shirley menghibur putrinya yang tengah menangis. Kamu juga harus bisa mengambil hati ayah. Jangan terlalu lama dipendam sebuah penyesalan. Itu hanya membuat situasi hati dalam suatu hubungan tidak pernah nyaman. Kalian baik-baik. Ibu pamit pulang dulu. Udah lewat jam 10 ini. Ibu Shirley mengakhiri nasihatnya, dan langsung pamit dari kamar itu. Iya Bu, makasih udah ceritain semaunya Ibu. Kalau Ibu gak kesini, kalau Ibu gak cerita, aku gak tahu harus sampai kapan aku seegois ini sama ayah. Aku menyesal Bu, ucap Canary sebelum ibunya pergi. Beberapa minggu kemudian setelah acara pernikahan Velty digelar, suatu ketika keluarga Pak Aguso ingin menggelar acara makan bersama di rumahnya dengan keluarga besarnya, baik keluarga Aldo maupun keluarga Basten. Malam ini merupakan waktu yang telah direncanakan oleh keluarga Pak Aguso untuk makan bersama itu. Namun beberapa saat setelah semua sudah ngumpul baik, di sana yang belum terlihat hanya pasangan si bungsu, Basten dan Canary. Sementara yang lainnya sudah pada ngumpul, sehingga keluarga Pak Aguso dengan bertambahnya anggota baru keluarga, ruang makan di rumahnya sangat terlihat ramai. Ayo, kita mulai saja makan malamnya, ajak Pak Aguso ketika merasa bahwa sudah tidak ada lagi yang ditunggu. Pak, tunggu bentar lagi. Basten dan Canary belum datang. Mereka lagi di jalan mungkin, sentak Ibu Shirley saat Pak Aguso mengajak untuk dimulai saja acara makan malamnya. Entah kemana-mana mereka. Jadi terhalang saja acara malamnya, hanya gara-gara mereka. Iya kan Pak Heri?
Perkataan Pak Aguso sambil menatap ayahnya Basten, seraya menyembunyikan perasaan bencinya terhadap menantunya itu. "Oh iya Pak Aguso," jawab Pak Heri sambil tersenyum, merespon baik pertanyaan Pak Aguso. "Ayo, silakan dicicipi makan malamnya. Pak, gabung sini aja, ayo gabung." Pak Aguso mengajak kedua kalinya semua yang hadir di situ untuk makan, sambil memanggil kedua pembantu yang ada di rumah mereka untuk gabung makan malam bersama mereka. "Oh, iya Pak," jawab Bitisa dan Pak Eman serentak sambil menuju meja makan. Beberapa detik kemudian, bahkan kedua pembantu itu belum sempat duduk, sebuah ketukan pintu dari depan yang membuat semuanya serentak melihat siapa yang datang. Next lagi guys, kita break siang dulu bentar. Jangan lupa ekspresinya setelah membaca bab ini.